Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Muhammad sebagai rasulnya, yang hanya mengemban satu misi, memperbaiki akhlak manusia. Sholawat serta salam teruntuk sang baginda Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, "Sungguh aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak." Al-Hadis. Dalam buku Islam Tradisi, Nurcholish Madjid menyatakan bahwa wajah Islam di Indonesia benar-benar unik jika dibanding negara-negara lain yang terlebih dahulu memeluk Islam. Sebut saja India. Islam masuk India pada tahun 711 Masehi, masa pemerintahan Khalifah Umawi Al-Walid bin Abdul Malik. Ketika kerajaan Mogul berdiri, bangunan-bangunan arca kuno Hindu-Buddha, khususnya di lembah Sungai Indus, India Utara, nyaris hilang dan digantikan Taj Mahal di Agra. Tak lama dari itu, di tempat yang terpisah jauh hingga ribuan mil, berdirilah masjid yang cukup besar, Qubbatus Sakhra atau Dome of the Rock di Al-Quds, Yerusalem. Hal serupa juga di Persia, Safawi, Turki, Utsmani, dan semenanjung Liberia, Spanyol, Portugal, yang jejak arsitekturnya begitu menawan, tetapi menghilangkan budaya terdahulu. Apa yang terjadi di Nusantara justru sebaliknya. Arsitektur Hindu-Buddha masih terawat. Borobudur dan Loro Jograng, Prambanan tetap berdiri kokoh. Masjid-masjid Nusantara diwarnai arsitek lokal, seperti Masjid Menara Kudus. Kendati Islam sudah menjadi mayoritas di Nusantara sejak abad ke-17 Masehi, kekuatan mayor itu tidak lantas menyebabkan budaya terdahulu hilang di sini. Situasi seperti ini bisa terjadi di Nusantara karena, menurut Cak Nur, proses pengislaman Nusantara beda dengan dunia Islam lain. Bila ekspansi Islam di wilayah lain, utamanya di negara-negara sekitar Arab, dilakukan dengan cara ekspedisi dan ekspansi militer atau penaklukan, futuhat, di Nusantara, Islam hadir membawa semangat inkulturasi. Inkulturasi menekankan pada pemahaman suatu proses adaptasi, pemeliharaan, dan pengembangan suatu tradisi atau kebudayaan. Menurut Becker, inkulturasi dapat diuraikan dalam 4 bagian. Pertama, saluran inkulturasi. Saluran inkulturasi merupakan jaringan berbagai macam pengaruh yang mengelilingi seorang individu untuk menyalurkannya agar memenuhi kaidah-kaidah dari kelompok sosial di mana individu tersebut tinggal. Kedua, objek inkulturasi. Objek inkulturasi adalah kepribadian dasar, basic personality structure. Konsep kepribadian dasar ini diperkenalkan oleh Abraham Gardiner pada tahun 1939. Gardiner menegaskan bahwa struktur kepribadian dasar bukan tata tertib yang datang dari luar, melainkan sebagai eksistensi seseorang dan pengalaman dirinya sendiri. Ketiga, kontrol inkulturasi. Penertiban inkulturasi selaras dengan makna kebudayaan, yaitu spontan dan bebas. Sebaiknya tidak ada intervensi kekuasaan yang menerapkan sanksi-sanksi tertentu. Nilai kebudayaan direalisasikan dengan budi pekerti dan dari dalam batin manusia sendiri. Keempat, ketegangan antara inkulturasi dan daya cipta. Inkulturasi mencapai hasil terbaik jika berjalan lancar, luas, dan bebas. Disinilah harus dipertimbangkan penggabungan tradisi dengan daya cipta, self-expression, agar nilai-nilai diasimilisasi secara dinamis dan terbuka bagi peningkatan lebih lanjut. Warisan kebudayaan tidak dianggap sebagai beban, melainkan sebagai pengayaan individu. Di sini letak perbedaan antara inkulturasi dengan indoktrinasi dan sosialisasi. Dua yang terakhir ini tidak memedulikan interiorisasi nilai, cukup dengan meniru secara lahiriah. Karenanya, inkulturasi harus dihindarkan dari dua ekses tersebut. Merujuk pada pengertian di atas, inkulturasi secara antropologi adalah proses di mana seseorang memperoleh pemahaman, orientasi, dan kemampuan dalam menerima nilai luar ideasional yang mempengaruhi kebudayaannya sendiri.
atau sebuah proses pengakuan, penerimaan, dan peleburan diri sebuah ajaran atau agama yang semula lahir dan berkembang di alam budaya tertentu ke dalam alam budaya lain yang baru. Kata kearifan lokal berasal dari dua suku kata, yaitu kearifan dan lokal. Kearifan atau wisdom sering diartikan sebagai kebijaksanaan. Kearifan atau kebijaksanaan ini dipahami sebagai kemampuan seseorang menggunakan akal pikirannya untuk bertindak sebagai hasil penilaian terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi. Sedangkan kata lokal merupakan batasan wilayah, berbeda dari nasional maupun global. Lokal adalah petunjuk tempat atau waktu tertentu. Islam tidak melulu berisi doktrin, dogma, dan syariat dengan kriteria halal haram, sunnah, wajib, mubah, dan makruh itu saja. Apalagi dibarengi fanatisme dan eksklusivisme. Islam hadir sebagai pembentuk kebudayaan, bahkan peradaban. Islam adalah agama yang menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia. Ketika Islam hadir di tengah-tengah masyarakat, ia akan membentuk karakter, nilai, pola-pola, dan sistem kehidupan seperti budaya, ekonomi, politik, dan sosial. Demikianlah ad-dinul Islam menjadi unsur pembentuk peradaban manusia. Tamadun. Tamadun atau peradaban Islam lahir, berkembang, kemudian muncul sebagai fakta lantaran berinteraksi dengan umat atau peradaban lainnya. Dari pergumulan itulah, menurut Al-Atas, Islamisasi berlangsung dan menghasilkan suatu peradaban. Dalam proses itu, setidaknya ada 3 hal yang terjadi. Pertama, nilai Islam diterima oleh suatu masyarakat secara dominan, kemudian menggeser sistem dan nilai lokal atau yang lain. Kedua, terjadi proses Islamisasi dengan kebudayaan lain secara seimbang, dan para peneliti biasa menyebutnya sebagai fakta inkulturasi yang hasilnya adalah Islam kultural. Ketiga, bertolak belakang dan saling menegasikan. Al-Atas memandang proses Islamisasi di Nusantara dengan cara kedua, berproses damai dan seimbang. Itu bisa dibuktikan dengan adanya Islam yang bersifat kultural, sebagaimana yang terjadi di pesantren. Prestasi masa silam adalah modal berharga untuk menganyam peradaban yang mengakar pada kearifan lokal. Zaman keemasan Jawa pernah ditunjukkan dengan tampilnya kerajaan-kerajaan besar, seperti Kerajaan Medang, Kamulyan, Kalingga, Majapahit, Kahuripan, Daha, Jenggala, Singosari, Kediri, Demak, Pajang, dan Mataram. Yang semua itu dalam babat tanah Jawa terdapat ungkapan Mawa Coro Negoro Mawa Toto. Ini mengisyaratkan bahwa sejak dulu Jawa sudah memiliki sistem sosial yang mapan dan mengatur negara berlandaskan tatanan hukum. Cara mengatur desa berdasarkan adat, cara memeluk agama tak tercerabut dari tradisi lokal, hingga terwujudlah masyarakat Toto Tentrem Karto Raharjo.